Tokoh yang Intan bahas hari ini, dia itu luar biasa banget. Seorang wanita cantik, bertalenta, setia, orang terpandang, menikah dengan raja, diangkat menjadi ratu. Tapi at the end hidupnya itu berakhir tragis. Dia dihina, dipermalukan, sampai ditelanjangi di depan umum sebelum akhirnya dia dipenggal. Tokoh yang Intan bahas hari ini adalah Mao Qiuqing. Siapa sih Mao Qiuqing itu dan kenapa hidupnya itu bisa setragis itu? Tajani hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Hari ini Intan mau membaca dulu pesan yang masuk via PayPal dari Agnes Darseno. All the best Intan from Levi. Makasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung channel Dynasty ini via Saweria, yang linknya Intan taruh di deskripsi ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan, dan di Saweria atau PayPal nanti teman-teman bisa menulis pesan itu bisa berupa request video, dukungan, ataupun pertanyaan yang nantinya Intan bakal bahas di video berikutnya. Okay, let's start! Beberapa bulan yang lalu karena permintaan teman-teman, Intan membahas Hua Mulan. Hua Mulan itu terkenal sebagai salah satu pendekar wanita di Tiongkok. Tapi di videonya Intan kemarin, Intan juga bilang kalau bukti-bukti historis dari Hua Mulan itu belum terlalu kuat. Hingga para sejarawan itu banyak yang menduga kalau Hua Mulan itu sebatas cerita rakyat. Jadi ada kemungkinan Hua Mulan itu fiktif. Berbeda dengan tokoh yang Intan bahas sekarang. Mao Qiuqing itu beneran ada. Bukti historisnya itu ada. Mao Qiuqing lahir pada tahun 369 sebelum Masehi. Itu adalah zaman saat Tiongkok itu terpecah-pecah menjadi banyak negara. Mao Qiuqing lahir di negara Qin. Ayah Mao Qiuqing adalah jenderal perang. Dari sini sudah diketahui ya guys ya, kalau Mao Qiuqing ini anaknya pejabat dari keluarga terpandang. Sejak kecil ayah Mao Qiuqing itu ngajarin Mao Qiuqing itu seni bela diri, dan Mao Qiuqing ada minat di bela diri itu sehingga Mao Qiuqing itu rajin banget berlatih, sehingga Mao Qiuqing itu tumbuh sebagai seorang wanita yang pandai bela diri, mahir menggunakan pedang, tombak, kapak, panah, dan juga mahir berkuda. Wah, Cik Intan, berarti Mao Qiuqing itu tipe-tipe cewek yang perkasa. Kalau cewek cantik itu kan kebanyakan sukanya itu dandan, nyalon, facial lah. Kalau Mao Qiuqing suka bertengkar, suka berkelahi, berarti Mao Qiuqing ini tomboy dong. Loh enggak guys, justru ya Mao Qiuqing ini cantik banget. Penampilannya itu enggak kayak cowok. Dia itu anggun, elegan. Sehingga ahli sejarah Semakwang itu sampai lo muji-muji Mao Qiuqing ini. Dia bilang Mao Qiuqing itu selain cantik, pandai, berani, pinter manah gitu. Karena memang Mao Qiuqing ini cantik banget, banyak aristokrat-aristokrat yang kepengen mempersunting Mao Qiuqing ini. Salah satunya adalah Fu Teng. Siapa Fu Teng? Dia adalah Raja Cao, raja dari dinasti Qin, orang nomor 1 di negaranya. Mao Qiuqing akhirnya menerima pinangan dari Raja Cao, sehingga Mao Qiuqing itu menikah di usianya yang ke-18. Saat itu Raja Cao berusia 50 tahun. Loh Cik Intan, kenapa kok Mao Qiuqing itu malah meleh om-om yang usianya itu 50 tahun? Soalnya guys, Mao Qiuqing itu memang terlahir untuk berperang. Jadi dia tuh ndak kepengin hidupnya itu kayak wanita-wanita pada saat itu yang cuman di dapur, di kamar. Mao Qiuqing kepengen berada di medan perang yang berdarah-darah. Nah,
Peluang Mao Cuqin untuk berperang bakal lebih besar apabila Mao Cuqin ini menikah dengan raja daripada menikah dengan pejabat, nggak bakal dibolehi perang. Oke, Intan sekarang bahas sekilas siapa sih suami dari Mao Cuqin ini. Nama kecil dari Raja Cao adalah Fu Teng. Fu Teng itu cucu dari Fu Jian yang merupakan raja dari negara Qin pada saat itu. Kemudian Fu Jian dibunuh oleh Yao Chang. Yao Chang itu dia adalah pemimpin dari suku Jiang. Sehingga Yao Chang mendirikan dinasti Qin. Beda sama dinastinya Fu Teng ya guys ya. Kalau dinastinya Fu Teng itu Qin. Kalau dinastinya Yao Chang, Qin. Kemudian Fu Teng naik tahta menjadi raja dari negara Qin dengan titel Raja Cao. Fu Teng dia kepengen membalas dendam kepada Yao Chang atas kematian kakeknya. Sekarang kita kembali lagi ke Mao Cuqin. Mao Cuqin saat menjadi istri Raja Cao, Mao Cuqin itu lebih memilih berperang daripada enak-enakan di kamar kayak selir-selir yang lain. Sehingga Raja Cao ini seneng banget sama Mao Cuqin dan mengangkat Mao Cuqin menjadi ratu. Dalam peperangan Mao Cuqin diangkat menjadi jenderal perang. Ya bukan karena cinta, tapi karena Raja Cao ini melihat bahwa Mao Cuqin ini mampu untuk menjadi jenderal perang. Beberapa kali Mao Cuqin itu membantu suaminya dalam berperang di medan perang. Raja Cao itu kagum banget sama Mao Cuqin sehingga Mao Cuqin itu sering diajak berdiskusi masalah perang, masalah politik, masalah pertahanan negara. Meskipun cewek nih, Mao Cuqin itu punya intuisi perang yang tajam. Mao Cuqin dan Raja Cao itu tim yang solid guys, padahal umur mereka itu selisihnya jauh. Yang raja itu berumur 5 tahun, Mao Cuqin cuma 18 tahun. Tapi mereka bisa menjadi tim yang solid. Nah, siapa bilang tuh kalau pasangan umurnya selisih jauh gak akan bisa connect? Tergantung orangnya, bener gak? Toh ya ada loh pasangan yang cuma selisih setahun 2 tahun tapi cerai. Mao Cuqin juga orangnya itu dia care. Selesai perang, Mao Cuqin itu biasanya mengunjungi tentara-tentaranya. Dia ngasih semangat ke tentara-tentaranya. Dia bahkan mau turun tangan membantu merawat tentara-tentaranya yang terluka. Sehingga tentaranya itu juga respect banget sama Mao Cuqin. Wah, udah cantik, bertalenta, nggak susah ditemui, rendah hati, paket lengkap, iya kan? Nggak kayak manusia zaman sekarang, sudah jelek, sombong pula. Ayo, siapa punya temen kayak gitu? Di tahun 389 sebelum Masehi, Yao Chang mau nyerang negara Qin. Raja Cao bilang ke Mao Cuqin, Yang, ini Yao Chang ini mau nyerang. Yang, gimana kalau kamu tak tempatkan di pusat perbekalan, tak kasih tentara. Sebagai tambahan info ya guys ya, gudang makanan itu selalu menjadi inceran para musuh. Itu titik vital, titik lemahnya suatu negara ada di gudang makanan itu. Karena gudang makanan itu selalu rawan diserang. Kalau teman-teman sempat menjalani perang atau gak usah menjalani perang wis. Kalau seneng lihat film-film yang murni ya, murni peperangan, itu yang dicari pertama itu selalu gudang makanannya musuh itu ada di mana. Jadi Raja Cao itu ngasih Mao Cuqin itu tempat yang lumayan penting. Oke, siap. Mao Cuqin jawab kayak gitu. Berangkatlah Mao Cuqin dengan ribuan tentara untuk menjaga pusat perbekalan. Begitu pasukan Yao Chang datang, Mao Cuqin sudah well prepare, sudah menyiapkan jebakan-jebakan. Sehingga tentaranya Yao Chang itu kalang kabut, dia kabur lari, alias kalah. Raja Cao mendengar hal ini dia itu happy banget. Sampai Raja Cao itu mau nyerang Yao Chang secara besar-besaran. Karena mau nyerang secara besar-besaran, maka tanpa seizin Mao Cuqin, Raja Cao narik separuh dari pasukannya Mao Cuqin. Dan ini adalah blunder besar yang menghancurkan Mao Cuqin dan negara Qin.
Beneran guys, begitu tahu bahwa separuh dari pasukan Mao Cucing ini diambil oleh Raja Cao, Yao Chang nyerang lagi pusat perbekalan. Kali ini Mao Cucing kalah jumlah, musuh terlalu kuat sehingga banyak tentara-tentara yang mati dan Mao Cucing pun ditangkap. Begitu camp logistik berhasil dikuasai oleh Yao Chang itu balik kucing menyerang Raja Cao dan berhasil. Kali ini bahkan Yao Chang berhasil membunuh Raja Cao. Yao Chang terpesona dengan kecantikannya Mao Cucing. Tidak seperti istri-istri Raja Cao yang lain yang mau dipersunting oleh Yao Chang. Begitu Yao Chang meminta Mao Cucing menjadi istrinya, Mao Cucing itu menolak. Terus Yao Chang minta lagi, ditolak lagi sama Mao Cucing. Ini kalau Mao Cucing gak kelewat cantiknya, gak mungkin loh seorang raja itu minta sampai 2 kali. Kita aja cowok-cowok yang normal zaman sekarang lah, kalau sekali ditembak cewek ya nggak akan nembak lagi, ya kan, jarang banget lah kejadiannya kayak gitu, kecuali beneran cinta banget sama si cewek itu. Tapi ya kebanyakan kalau sudah ditolak ya udah cari lagi, bener nggak? Karena Mao Cucing ini saking cantiknya, jadi meskipun Yao Chang seorang raja, dia minta lagi kepada Mao Cucing, ayolah jadi istriku, ditolak lagi sama Mao Cucing. Sampai akhirnya Mao Cucing itu gemes, sudah ditolak kok minta-minta terus. Akhirnya Mao Cucing itu mengutuki Yao Chang dan mengata-ngatai Yao Chang, sehingga ini membuat Yao Chang sakit hati. Yao Chang itu raja dibuat sakit hati, habis tuh Mao Cucing. Yao Chang kepengen membalas rasa sakit hatinya, jadi dia nggak terima kalau Mao Cucing itu cuman sekedar mati. Jadi Mao Cucing itu dihina dulu, dipermalukan dulu dengan cara ditelanjangi di depan umum. Tahu sendiri ya guys ya, cewek-cewek zaman dulu itu kan tertutup banget pakaiannya. Paling kulit yang kelihatan itu cuman wajah sama telapak tangan doang. Dan ini dia itu seorang ratu, keluarga terpandang, diperlakukan seperti itu. Kemudian akhirnya Mao Cucing pun dieksekusi di usianya yang ke-21 tahun. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dinasti di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian dinasti itu akan sangat berguna banget, akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.